Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, pada saat ini saya akan ajak kita untuk belajar dari firman Tuhan tentang doa. Belajar tentang doa. Doa yang benar bagi orang yang beriman berdasarkan firman Tuhan. Mari kita buka Matius 6 ayat 5 dan 6. Matius 6 ayat 5 dan 6. Yang demikian firman Tuhan. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 5 dan 6. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Pecinta RHI yang diberkati oleh Tuhan, mendengar kata doa, maka pikiran kita lalu melayang pada ritual. Doa menurut Kristen, doa menurut non-Kristen, dan seterusnya. Padahal, saudara, saya beritahu, doa itu komunikasi dengan Tuhan. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Maka doa yang benar adalah yang tertuju kepada Tuhan. Maka di dalam iman Kristen tidak diajarkan doa kepada malaikat, doa kepada nabi, tidak. Tapi doa itu kepada Tuhan. Dan doanya ini harus dengan penuh kesungguhan. Dikatakan berdoa pada Bapamu yang di surga. Penuh kesungguhan, bukan ritual. Saudara tahu, di Kristen tidak diajarkan tentang ritual. Maka kalau doa ini ya mesti begini, kalau doa itu ya mesti begitu. Tidak. Karena doa itu komunikasi. Ketika saya sedang perjalanan naik motor ya, dan itu di lewat hutan begitu ketika saya tugas pelayanan, maka saya bisa berdoa sambil naik motor, bahkan sambil memuji Tuhan. Gusti nada nuntun lampah kula, nah saklang kunggen kula bejo sambil naik motor. Tuhan tolonglah, Du Gusti nyuwun tulu, sambil berdoa karena hujan lebat. Sementara ini kanan kiri itu jurang. Doa bukan ritual, doa adalah komunikasi, dan itu bisa dilakukan kita dengan penuh kesungguhan di tengah pergumulan kita. Bukan soal harus begini, harus begini, tidak. Tentu itu boleh dilakukan, tapi hakikat doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan di dalam ayat yang kita baca, yang penting di dalam doa adalah bagaimana kita justru membina relasi dengan Tuhan. Masuk kamar, tutup pintu, itu artinya fokus kepada Tuhan. Dan Bapamu yang melihat, yang tersembunyi, itu yang akan membalasnya kepadamu. Jadi, doa didengar Tuhan, doa dibalas oleh Tuhan, tergantung bagaimana iman dan sikap kita. Dan Tuhan itu yang memberkati sesuai kehendaknya. Oleh sebab itu, sebagai hambanya, sebagai orang yang beriman, saya mengajak, mari kita belajar menata kehidupan doa kita.
Bisa doa pribadi, bisa doa dalam keluarga, bisa doa ritual, bisa doa di gereja, bisa doa di rumah. Tapi yang paling utama di dalam doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari lakukan doa yang benar, dan bukan doa yang untuk pamer, bukan doa rutinitas, bukan doa yang sekedar dilihat orang, tapi doa yang penuh kesungguhan. Jika ini dilakukan, dikatakan, maka Bapamu akan membalasnya kepadamu. Jadi, doa harus penuh kesungguhan, sesuai kebutuhan, dan yang paling penting, fokus kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memampukan kami untuk mengerti tentang doa, doa yang fokus pada Tuhan, doa yang sesuai kebutuhan kami, doa yang meyakini bahwa Tuhanlah yang mendengar dan mengabulkannya. Bukan sekedar ritual, bukan hafalan apalagi, tapi sebuah kesungguhan sesuai kebutuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar tentang doa yang benar. Semoga Tuhan memberkati. Amin.